Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu bergoncang segoncang-goncangnya. Kalau ada ayat dibuka dengan kata idza, berarti menunjukkan satu peristiwa yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Contoh, misalnya ayat di dalam Al-Quran tentang apa? Kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila kematian telah datang kepada kalian satu persatu, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan bisa diakhirkan meskipun satu saat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan walaupun satu saat. Kematian udah datang apa belum? Belum, tapi pasti akan datang. Sama dalam ayat ini. Nanti kejadian di hari kiamat itu di mana bumi bergoncang udah terjadi belum hari ini? Belum, tapi pasti. Makanya Allah garansi dengan membuka ayat ini dengan kata idza. Tapi hari ini kan Ustadz sudah banyak terjadi gempa kan? Goncangan. Di Palu dulu kan, wah itu sampai 7 skala Richter itu kan. Di mana lagi? Di Aceh. Sebelum terjadinya tsunami, itu kan gempa bumi dulu dahsyat. Apalagi di Jepang itu tiap tahun gempa bumi, tiap tahun. Makanya jarang kalau kita lihat rumah di Jepang itu berbentuk beton seperti ini, jarang. Karena kalau beton itu sekuat apapun ketika ada goyang rusak, roboh. Paling tidak retak. Rumah di sana itu terbuat bukan dari beton, tapi dari kayu atau fiber. Dan di bawahnya itu pondasinya itu apa? Ada rodanya. Jadi suatu saat bergerak, dia menyeimbangkan dengan kondisi gerakan itu sehingga rumahnya nggak hancur. Apakah gempa bumi itu yang dimaksud idza zulzilatil ardu ini? Maka jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena dalam ayat ini adalah yang bergoncang itu seluruh bagian bumi tanpa terkecuali. Kalau hari ini kan terjadi gempa hanya di satu wilayah, wilayah yang lain tidak terkena dampak. Misalnya di Palu, ini dahsyat nih, sampai rumah hancur, jalan rusak, semuanya. Banyak orang-orang meninggal dunia, puluhan bahkan ratusan. Tapi kan kita di Batam nggak merasakan dampaknya. Atau mungkin kemarin yang ada gempa di mana itu di Jawa. Saya lupa itu di Jawa mana. Pokoknya ada gempa. Nah terasa getarannya itu sampai ke Madura. Sampai ke kampung saya. Tapi hanya di dampak kecilnya saja yang terasa. Sementara kalau nanti terjadinya zulzilatil ardu zilzalaha, itu goncangan yang sangat luar biasa di bagian bumi manapun tanpa terkecuali. Tapi menariknya jamaah, zulzilah itu kan artinya goncangan. Dalam ayat ini diulang 2 kali. Idza zulzilati al-ardu zilzalaha. Ada 2 kata goncangan diulang dalam ayat ini. Maka ulama menyebut zulzilati yang pertama itu adalah goncangan yang terjadi setelah ditiup sangkakala pertama. Zilzalaha adalah goncangan yang terjadi setelah ditiup sangkakala kedua. Jamaah, nanti dunia ini akan berakhir, akan hancur itu 2 kali. Yang pertama, hancur diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama. Kita menyebutnya kiamat. Kiamat kubro, kiamat besar, hebat. Kenapa? Karena seluruh yang hidup nanti akan mati. Seluruh yang ada ini akan hancur setelah ditiup itu sangkakala pertama. Semuanya tanpa terkecuali. Bahkan malaikat pencabut nyawa.
Semuanya mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali. Setelah ditiup sangkakala pertama, diawali dengan goncangan dahsyat. Kata para ulama, berapa puluh tahun kemudian, bahkan riwayat bukan puluhan tahun, ratusan tahun, setelah ditiup sangkakala yang kedua, kan kita mati nih. Kita nih semuanya nanti akan terpendam di dalam tanah. Akan terpendam di dalam tanah akibat goncangan yang hebat itu. Semuanya akan mati. Setelah 100 tahun kemudian, ditiuplah sangkakala yang kedua. Setelah ditiup sangkakala yang kedua itu, terjadi zilzalaha, goncangan yang hebat untuk yang kedua kalinya, yang bertujuan untuk membangkitkan manusia yang terpendam di dalam tanah itu. Kalau tadi yang dimatikan itu semuanya, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya, tapi nanti setelah ditiup sangkakala yang kedua, yang dibangkitkan itu hanya manusia untuk dimintai pertanggungjawaban. Kita menyebutnya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, karena kita dihidupkan lagi. Jadi 2 kali bumi ini akan hancur nanti. Hancur saat kiamat pertama, dan hancur saat kita nanti dibangkitkan dari dalam tanah. Maka diperjelas di dalam ayat yang kedua. Ini maksudnya gimana ini? Ketika bumi itu bergoncang segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan athqalaha. Athqal itu jamak, bentuk mufradnya thaqal. Thaqal itu artinya beban. Athqal, beban.